Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dalam channel Kelas Pak Syam. Nah, di video kali ini kita akan kembali membahas Matematika SMP fase D bab 5 kesebangunan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas materi hubungan antara sudut. Di video kali ini kita akan membahas materi arti kesebangunan. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan arti kesebangunan. Nah, di sini ada 3 buah vas foto ya yang terlihat pada gambar 5.8. Vas foto ini dapat dicetak dengan ukuran yang berbeda. Yang pertama di sini ada ukuran misalkan 2x3, kemudian yang kedua 3x4 dan yang ketiga 4x6. Nah, berapapun ukuran foto yang dicetak, jika yang tercetak sama bentuknya, maka pas foto tersebut secara matematis disebut sebagai sebangun ya. Artinya benda yang sebangun itu tidak harus sama persis, tetapi dapat memiliki ukuran yang berbeda namun bentuknya tetap sama. Mudahnya seperti ini, misalnya ya, ada sebuah foto, kita misalkan lebarnya adalah 2 cm, kemudian panjangnya adalah 3 cm. Foto ini kita akan perbesar ya, kita rubah ukurannya. Ini kita perbesar 1 kali lipat dari lebar sebenarnya dan panjang sebenarnya. Jadi kita tambah lagi 1 kali di sini, berarti lebarnya menjadi 4 cm dan untuk panjangnya kita perpanjang juga 1 kali lipat sehingga menjadi panjangnya 6 cm. Kemudian foto ini kita tarik, kita perbesar, akan menjadi seperti ini. Nah, kedua foto ini dikatakan sebangun. Kenapa? Karena bentuknya sama walaupun ukurannya berbeda. Kalau kita lihat, hanya saja satu kecil satu besar. Misalnya lagi nih, foto yang ini kita perkecil kembali. Nah, misalnya kita perkecil sini, kita potong ya. Ini kita potong, perkecil bagi 2 ini ya. Jadi ya panjangnya itu tadi kan, kalau ini panjangnya 2 cm, kemudian dibagi 2, berarti totalnya di sini lebarnya adalah 3 cm. Kita mau bikin, kemudian di sini ya, kalau 3 cm bagi 2 kan 1,5 tambah 3 cm, berarti panjangnya di sini adalah 4,5 cm. Kemudian foto ini kita akan perkecil ya. Fotonya menjadi seperti ini bentuknya. Nah, jadi ketiga foto ini dikatakan sebangun walaupun ukurannya berbeda tetapi bentuknya sama. Jadi sebuah bangun dikatakan sebangun itu harus memenuhi 2 syarat ya. Syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Kalau kita cek sudut-sudutnya ini, sudut ini bersesuaian dengan sudut ini, bersesuaian dengan sudut ini. Kalau kita cek besarnya sama ya, sama-sama sudut siku-siku. Begitu pula sudut yang ini bersesuaian dengan ini, bersesuaian dengan ini, besarnya sama. Syarat yang kedua, panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan senilai. Misalnya nih kita cek antara pas foto pertama yang 3x2, yang 2x3 ini dengan pas foto kedua 4x6. Kita cek panjang sisi-sisi yang bersesuaian apakah mempunyai perbandingan yang senilai ya. Jadi panjang foto pertama ini adalah 3 cm, panjang foto kedua adalah 6 cm. Kita tuliskan perbandingannya ya. Jadi 3:6. Kemudian untuk lebarnya, untuk foto pertama lebarnya 2 cm, foto kedua lebarnya 4 cm. Kita buat ya di sini perbandingannya menjadi 2:4 ya. Kemudian coba kita sederhanakan, kita cek apakah 3/6 dengan 2/4 ini senilai atau tidak. Kita cek ya, kita sederhanakan. Cara menyederhanakan itu untuk pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama. Kita cek ya, misalnya 3 ini kita sederhanakan, kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 1 banding 6, juga kita harus bagi dengan 3, jadi 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. Kita peroleh 3/6 itu sama dengan 1/2. Coba kita cek perbandingan untuk sisi pendeknya atau lebarnya. 2:4, kita sederhanakan, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Di sini kita bisa bagi 2 ya. Jadi 2 bagi 2 dapat 1 banding 4, juga kita bagi 2. 4 bagi 2 dapat 2. Nah, kita peroleh di sini 2:4 itu sama dengan 1:2. Jadi bentuk sederhananya di sini sama. Artinya kalau sama,
nilainya, berarti 3/6 ini senilai dengan 2/4. Jadi terbukti bahwa sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Begitu pula misalnya kita mau cek antara pas foto pertama dengan ketiga, itu akan sama, atau pas foto kedua dengan ketiga itu akan sama juga. Oke, jadi seperti itu ya cara menentukan apakah dua bangun dikatakan sebangun. Itu harus memenuhi 2 syarat ya, syaratnya memenuhi 2 syarat. Oke, selanjutnya di sini kita akan belajar cara memperbesar dan memperkecil suatu bangun ya, agar bangun tersebut tetap sebangun. Nah, di sini ada gambar sebuah peta ya, peta Indonesia. Kita coba buat salinannya ini. Nah, ini adalah 2 buah bangun yang sama, kemudian satunya kita perbesar. Nah, ini ya, jadi 2 bangun ini dikatakan sebangun walaupun ukurannya berbeda. Jadi jangan ditarik seperti ini perbesarnya. Nah, ini tidak akan sebangun karena ini dia lonjong misalnya gitu ya. Atau misalnya kita perpendek seperti ini tidak akan sebangun dia. Ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi harus ambil pojoknya. Kita tarik di bagian pojok. Kemudian di sini perhatikan ada 3 buah kubus. Ini bentuknya sama semua ya. Ini yang satu ini kita perkecil. Jadi perkecilnya ingat tadi kita tarik ke pojok. Kalau perkecil berarti kita tarik ke dalam seperti ini. Ya, kalau kita mau perbesar berarti pojoknya kita ambil, kita tarik keluar. Nah, 3 bangun ini dikatakan 3 bangun yang sebangun. Walaupun ukurannya berbeda, tetapi karena bentuknya sama, dia tetap sebangun. Oke, selanjutnya kita akan bahas beberapa latihan soal ya. Soal yang pertama, untuk setiap pasangan gambar berikut, tentukan apakah pasangan gambar tersebut sebangun atau tidak sebangun. Kita akan coba jawab untuk bagian A. Di sini ada gambar persegi, 2 buah persegi ya. Kalau kita lihat ya, ini adalah 2 bangun yang sebangun. Berarti kita bisa katakan untuk bagian A itu dia sebangun. Kemudian bagian B, kalau kita perhatikan bagian B ini tidak sebangun. Kenapa? Karena ini panah yang ini dia agak lonjong dan panjang, sedangkan ini tidak. Berarti bagian B itu tidak sebangun. Kemudian kalau kita lihat sekarang bagian C. Bagian C ini secara sekilas kita lihat, ya bagian C ini adalah 2 bangun yang sebangun. Dan bagian D kalau kita lihat ini tidak sebangun karena ini dia memanjang ini. Ya, berarti ini tidak sebangun. Oke, selanjutnya untuk soal berikutnya, soal kedua. Misalnya sini Kinan ya, mengubah ukuran gambar pada layar komputernya. Nah, manakah gambar yang sebangun dengan gambar asli? Di sini ada gambar aslinya seperti ini. Nah, dari A, B, C, D, kira-kira mana gambar yang sebangun dengan gambar asli? Kalau kita cek ya, kelihatannya yang sebangun itu adalah A, karena kalau B ini kan dia lonjong ini, tinggi, memanjang kan. Kalau C juga dia memanjang ke samping ya. Kalau D juga ini dia bentuknya berubah nih, jadi bentuk apa, jajar genjang. Berarti iya, gambar yang sebangun dengan gambar aslinya adalah gambar A. Selanjutnya soal terakhir di sini. Cermin manakah yang menghasilkan bayangan yang sebangun dengan benda aslinya? Secara sekilas kalau kita lihat ya, kalau yang C tidak. Kenapa? Karena bayangannya itu dia lebih pendek dari dia. Yang B juga ini bayangannya lebih tinggi ya. Yang paling pas itu kira-kira adalah yang A ya. Jadi bayangan yang sebangun dengan benda aslinya itu adalah A. Oke, demikian pembahasan arti kesebangunan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.